kedua di bulan Februari. Iya, hari Minggu waktunya kita untuk ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dosa, kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita karena kita udah diberikan hati yang penuh dengan nyanyian. Kita mau pujikan hatiku penuh nyanyian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan sukacita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Lose, kayaknya ini ada adik ini lagi males-malesan, Lose. Soalnya kan hari Minggu ya, Lose. Belum bersemangat, belum berolahraga mungkin ya, Lose. Iya. Dosa aja ada buat bangkit berdiri. Kita mau memujikan Tuhan dengan memakai gerakan. Mari kita pujikan, duduk senang, berjalan senang. Tetap bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya buat kita semua memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita. Untuk papa mama yang ada di rumah boleh membantu anaknya untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja. Atau bisa juga waktu adik-adik datang ke gereja, adik-adik bisa memberikannya waktu persembahan. Maka dari itu kita mengiringi persembahan kita dengan burung pipit. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini kami masih memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipergunakan di gereja ini Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai hati kami agar kiranya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya, catatan mingguannya, duduk yang manis. Dan Alkitab jangan lupa ya adik-adik. Yuk sama-sama kita mau pujikan baca kitab suci. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini?
Nah, saya harap adik-adik di rumah tetap dalam kondisi yang sehat ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman hari ini yang akan kami dengarkan. Berkatilah hati dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, saya punya pertanyaan nih untuk adik-adik di rumah. Pernah nggak adik-adik berlibur atau dalam perjalanan yang jauh? Nah, kalau berlibur itu apa sih yang disiapkan? Mungkin kalau menyiapkan pakaian ya, pakaian entah itu baju atau celana, terus juga alat-alat mandi, sikat gigi, sabun, dan odol. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada nih beberapa orang yang dalam perjalanan yang jauh, tapi Tuhan Yesus melarang mereka untuk membawa barang-barang bawaan. Nah, kira-kira mereka bisa nggak ya bertahan, dan bisa nggak ya mereka menuruti perintah Tuhan? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk adik-adik di rumah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 1. Saya akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Lukas 9 ayat 1. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus ini memanggil murid-muridnya. Ada yang tahu nggak muridnya Yesus ini ada berapa? Tadi kita dengarkan loh dalam Alkitab, ada 12, ya benar ada 12. Nah, Tuhan Yesus ini memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk pergi ke kota-kota. Kemudian Tuhan Yesus ini setelah memanggil, Tuhan Yesus juga memberikan mereka perintah untuk berkata kepada mereka bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Allah mengirim Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya manusia tidak berdosa. Dan semua orang di kota-kota yang mereka kunjungi itu harus percaya kepada Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus memberikan perintah itu, Tuhan Yesus juga memberikan perintah lagi nih, satu perintah lagi kepada mereka. Di dalam Lukas 9 ayat 3 sampai 5. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ini menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota. Tapi Tuhan Yesus malah menyuruh untuk tidak membawa bekal, uang atau pakaian. Gimana ya caranya mereka bisa bertahan hidup tanpa makanan, tanpa uang, tanpa pakaian? Pasti gak bisa ya. Nah, tapi lain cerita kalau Tuhan Yesus menyertai. Nah, mereka akan disertai oleh Tuhan dan dijaga. Nah, orang-orang itu, murid-murid Yesus itu juga diberikan kata-kata oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang akan mereka kunjungi itu akan memberikan mereka makanan dan juga memberikan tempat tinggal untuk mereka bisa beristirahat untuk tidur. Jadi jangan khawatir. Nah, pekerjaan ini mungkin bisa dibilang sulit, dan beberapa orang mungkin tidak percaya kepada Yesus atau mungkin bisa marah-marah. Tapi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus akan menolong mereka dan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Nah, lalu murid-murid Yesus ini mulai pergi ke kota-kota.
Nah, mereka itu pergi berpasangan adik-adik, gak cuma satu orang. Misal nih, satu kota satu ini dikunjungi oleh 2 murid Yesus ya. Nah, setelah mereka ke kota-kota, mereka ini menuruti perintah Tuhan. Mereka menyembuhkan orang-orang dan memberitakan kabar baik bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus yang menyelamatkan orang-orang dari dosa. Nah, dan para murid juga percaya bahwa pekerjaan yang Yesus berikan ini pasti dapat digenapi. Mereka percaya karena Tuhan memberikan kuasa atas mereka. Wah, mereka melakukan seperti yang Yesus perintahkan kepada mereka. Nah, adik-adik, Yesus juga mengatakan loh kepada kita, baik Lause maupun adik-adik di rumah, bahwa kita harus menuruti perintah Tuhan dan memberitakan kabar baik ini kepada orang lain, baik itu kepada teman-teman maupun keluarga. Nah, adik-adik, mungkin misal dari kita nih masih malas untuk memberitakan kabar baik ini. Lebih baik kita lihat kartun aja, karena hari ini kan hari Minggu, mendingan lihat kartun. Atau mungkin malas beribadah, atau mungkin malas untuk mengajak mama papa untuk berdoa. Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Nah, Kak boleh ya. Yuk, mulai dari sekarang kita harus bilang, iya saya siap untuk menuruti perintah Tuhan. Nah, dengan begitu Tuhan Yesus akan menolong kita dan membantu kita untuk bisa memberitakan perintah Tuhan dan memberitakan kabar gembira itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Untuk adik-adik yang kelas 1 bisa menghafalkan ayat hafalannya ya. Nah, firman hari ini sudah selesai. Lause ajak untuk adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami dapat memberitakan kabar gembira ini kepada orang lain, kepada teman-teman kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Wah, Lause Rindy bawa kue tar nih. Ulang tahun siapa ya, Lause? Ulang tahunnya Lause Yunita ya? Bukan loh. Bukan, Lause Rindy yang ulang tahun. Bukan dong. Ulang tahun siapa nih Lause? Ini ulang tahun HUT Sekolah Minggu Komisi Aletea yang kelima. Ye, jadi ini komisi sekolah minggu ya. Kita sudah ulang tahun yang ke-5 tahun nih Lause. Betul Lause, nggak kerasa ya Lause, kita sudah 5 tahun dipelihara Tuhan, dijaga. Betul Lause. Jadi selama 5 tahun ini Komisi Anak Pospei Aletea sudah Tuhan pakai untuk mendidik anak-anak yang bersekolah minggu di sini, juga menolong anak-anak bertumbuh semakin kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Kita bersyukur ya Lause ya. Nah, kita mau rayain sama-sama nih Lause. Kita nyanyi lagu apa nih? Selamat ulang tahun. Oke. Selamat sejahtera, sehat sentosa.
selama 5 tahun ini di Komisi Anak Sekolah Minggu Pospei Aletheia. Yuk sekarang sama-sama kita berdoa untuk gereja kita ya. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tak pernah berhenti bersyukur karena Tuhan juga tidak pernah berhenti melakukan apa yang baik bagi kehidupan kami. Khususnya hari ini, gereja kami, komisi kami, Komisi Anak Pospei Aletheia boleh berulang tahun yang kelima. Tuhan, selama 5 tahun terakhir Tuhan sudah pakai gereja ini untuk mendidik anak-anak sekolah minggu yang datang beribadah. Kami bersyukur karena Tuhan percayakan pelayanan ini. Tuhan, kiranya berkati supaya pelayanan Komisi Anak di Pospei Aletheia boleh terus menjadi berkat buat anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati juga setiap lause-lause yang mengajar, berkati setiap lause-lause yang menuntun kami dan membimbing kami. Kiranya kehidupan mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat yang menolong kami, para anak-anak, bertumbuh dalam mengenal dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya di rumah. Jangan lupa juga ayat hafalannya dihafalkan. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama mengucap syukur, kita mau memujikan. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.